Biasanya pengadilan tuh menyiapkan mediasi. Mungkin di situ nanti dari mediasi itu para pihak hadir bisa. Kebetulan saya sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh Saudara Helwa mengenai perkembangannya saat ini. Saudara Helwa sebelumnya memang lagi mempersiapkan beberapa dokumen yang tujuannya adalah untuk memohonkan isbatika poligami ya. Nah, saat ini sudah lengkap dan Saudara Helwa ini sudah siap. Nah, insya Allah untuk pendaftaran permohonannya ini mungkin dalam waktu dekat minggu bulan ini ya, sebelum tahun baru ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan atau halangan, kami akan daftarkan di Pengadilan Agama Cibinong. Seperti itu. Dan untuk saat ini belum ada pihak dari HBS untuk komunikasi dengan klien saya. Karena sampai dengan saat ini juga klien saya tidak memutus hubungan ya, komunikasi, tidak pernah memblokir. Artinya apapun komunikasi ini tidak pernah untuk dihalang-halangi. Nah, namun sampai dengan detik ini, saat ini pihak HBS tidak pernah menghubungi klien kami. Sejak kemarin kami saat ini. Betul. Sejak Saudara Helwa ini keluar dari rumah ini ya, Habib ya, yang di kontrakin. Ada Saudara Helwa. Sudah berapa persen Pak? Artinya yang persiapannya sudah terdata juga? Ya, kalau data-data sudah 100% sudah lengkap semuanya, tinggal kita jalankan aja. Memang untuk saat ini Saudara Helwa ini menunggu sebenarnya itikat baik dari pihak KBS ya kan, apakah nanti ada komunikasi damai ya kan, apakah nanti bentuknya apa ya, itu nanti Saudara Helwa nanti ya bisa menjelaskan, tapi saat ini belum ada. Baik, tujuannya untuk mengajukan isbat nikah ini tidak lain adalah untuk ya kejelasan hukumnya status perkawinan Helwa, kedua juga anak yang saat ini ya kan sudah ada anak yang dari hubungan ini, anak laki-laki yang bernama Aslan. Ya setidaknya dengan nantinya tercatat ya aktanya nasabnya jelas, nasab ayahnya. Kan selama ini yang kita ketahui untuk perkawinan siri ini kan tidak diakui walaupun sah secara agama, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini kan harus tercatat begitu. Maka kita akan jalankan itu permohonan tersebut ya, nanti kita akan lihat prosesnya, perjalanannya ya. Kalau kami berharap Helwa dengan tim, dengan ibunya, keluarganya ya ini bisa berjalan dengan damai. Tapi kalau misalkan pun tidak, ya kita ikuti aja prosesnya. Selanjutnya mungkin nanti untuk prosesnya bisa nanti di pengadilan. Biasanya pengadilan tuh menyiapkan mediasi. Mungkin di situ nanti dari mediasi itu para pihak hadir bisa untuk saling berbicara ya kan, dua pihak. Ya kalau misalkan dari mediasi itu menghasilkan keputusan kesepakatan ya sesuai dengan surat pernyataan pernikahan yang pernah di podcast itu ya, itu ya ada dilakukan di Sentul ya, Jawa Barat ya. Jadi kalau misalkan penapikan terkait pernikahan tersebut dia tidak merasa menikahi atau itu dianggap hanya suatu permainan, kan itu kan sama aja penipuan ya. Tindakan 78 gitu. Iya, tapi ya kita lihat aja dulu lah gitu, karena pidananya ini kita masih ya menunggu prosesnya isbat ini. Jadi kalau misalkan ada penolakan, alasannya apa, jawaban dari pihak ABS apa, atau dari pihak istrinya, kardun ini apa, ya kita kan lihat itu kan secara tertulis nantinya begitu. Apakah alasan-alasan itu dapat diterima ya, nanti bakal ya kita akan pelajari gitu. Ada persetujuan dari istri-istri pertama nggak sih kalau sudah seperti harus? Makanya dalam isbat poligami ini tidak hanya HBS, kita juga menyertakan istri pertamanya kardun begitu. Karena kalau misalkan hanya ABS saja nanti di NO atau karena kurang pihak, makanya harus ada istri pertama. Dengan masalah ini saya berharap
sidang isbat nikah ini cepat terlaksana dan selesai. Dan kami pun menunggu berita dari HBS untuk Untuk saat ini klien saya ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu ya berjuang sendiri. Tuh, Onek yang melihat keadaan seperti ini. Ya kalau saya sih tetap optimis mendampingi Elwa, mamahnya ya kan. Saya juga support ini Bang Hans untuk tetap nih harus dikawal nih kasus hukumnya ini ya kan. Jangan sampai Elwa ini kan cantik, muda, punya prestasi ya kan. Kalau seandainya ini nggak dikawal, sayang, ini kan aset negara juga kan gitu. Makanya terkait masalah status hukum perkawinannya kita terus kawal sampai kapanpun ini bagaimana nanti si anaknya ini si siapa namanya Aslan gitu kan. Jadi nanti dia gedenya juga tumbuh baik ya kan, pendidikannya baik gitu. Persoalan nanti HBS mau bertanggung jawab sebagai ayahnya untuk menafkahi itu nanti urusan belakangan ya kan. Yang penting catatan sipilnya ini real gitu kan. Elwa sebagai istrinya, walaupun di sini posisinya sebagai istri poligami ya kan. Yang kedua nggak masalah, yang ketiga juga nggak ada masalah ya kan. Yang penting catatan negara ini menjadi pokok penting buat Elwa dan anak. Menanggapi netizen, artinya pasti dong ada hujatan Ya. atau pujian dan lain sebagainya. Menanggapi hal itu seperti apa? Biasa aja. Biasa aja. Ada ya artinya yang hujatan dan lain sebagainya. Ya kita harus Jadi terima ya. cari Pro dan kontra kan popularitas. pasti ada, kita harus terima aja. Tapi emang dia emang udah dasarnya juga terkenal sebelum ada problem dengan HBS. Ini kan ambasador batik nasional loh, gitu. Justru apa namanya harapan cita-cita Elwa itu menjadi terbengkalai gara-gara dia nikah dengan HBS. Kan jadi konsentrasinya pecah, kan gitu loh. Ya makanya kita minta pertanggungjawaban. Udah nggak apa-apa susahnya lu tinggal kawinin ya kan secara resmi gitu. Pengadilan ya kan kita juga Hello juga nggak nuntut duitnya HBS ya. Enggak. Nanti baru Hello bisa melanjutkan karirnya gitu. Oke, jadi ibu dengan harapannya seperti apa nih? Harapannya? harapan saya Wah. buat Elwa ya. Saya kasih support aja, saya kasih semangat. Soalnya menikah kemarin kan saya sampai saat ini masih dampingi Elwa. Dan semua pun saya yang tahu. Jadi sekarang ini saya kasih support, soalnya ini kan gangguan mental nanti kalau ini kan bisa takut. Mendingan saya kasih support, saya kasih senang Elwa agar ke depan bisa dapat yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Prinsip saya.